Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya ya sebagai tuan rumah, yaitu Bapak RW kita, Bapak RW Rizalul Furqan, ya, mudah-mudahan diberikan sehat afiat, yang sekarang sedang melaksanakan tasyakuran anaknya yang sedang dikhitan, yaitu Muhammad Syamsi Ghazali bin Rizalul Furqan. Kemudian guru kita Dailallah Kiai Haji Abdul Bari MA, begitu juga ada Ustaz Ahmad Junaidi, Ustaz Salam, dan hadir di tengah-tengah kita juga yaitu Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Pasar Manggis, Bapak Ahmad Nur Hasan. Ya, mudah-mudahan sehat afiat Pak Lurah. Kemudian juga ada Kak Sie juga, Kak Sie Kebang, Pak Budiarto, Ketua LMK Kelurahan, Pak Tommy, ya, Haji Munir, ya, Ustadz Main, Ustadz Deden, para guru, orang tua lain, mohon maaf insyaallah tidak saya sebut nama, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin, memang disunahkan dalam agama kalau anaknya disunat itu bikin acara ya, namanya walimatul a'dar, ya, yaitu walimatul khitan. Ini disunahkan. Apa hikmahnya? Tentunya kalau bicara tentang diwajibkannya untuk khitan, memang ini sudah kita maklumi. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wajib khitan buat laki-laki, begitu juga buat wanita. Ini memang sudah paten, dan ternyata dari sisi keilmiahan terbukti banyak wanita-wanita mengedap kanker rahim sebabnya berhubungan dengan laki-laki yang belum dikhitan. Ini baru sedikit terungkap, belum lagi hal-hal yang lainnya. Makanya sekarang non muslim pun sudah banyak disunat, walaupun mereka bukan atas nama agama tapi atas nama kebersihan. Ini Islam sudah mengajarkan dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Alhamdulillah, karena kita ikut kepada apa yang diajarkan oleh syariat, maka syariat ini disempurnakan oleh Allah. Nah, kemudian ilmu-ilmu pengetahuan ini terus berkembang, dan apabila ilmu pengetahuan telah sempurna, maka jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh syariat. Mereka akan membenarkan apa yang ditetapkan oleh syariat, karena memang ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Kemudian dari hikmahnya, ini anak dari kecil sudah diajarkan berjuang. Ya, sunat bagaimanapun ada rasanya lah. Ya, kayaknya kita semuanya udah pernah nih semuanya ya ngalamin lah. Tapi kayaknya kayak dulu kita pakai bengkong. Ya, jadi nangisnya sebentar udah selesai. Ya, tapi sekarang ya disuntik dulu. Laser, tapi laser udah enak udah sekarang ya. Alhamdulillah. Ya apapun cara-caranya lah. Tapi intinya kalau bicara tentang sakit ya adalah sedikit. Nah, ini adalah hikmahnya mengajarkan anak di dalam hidup. Makna hidup itu bukan hanya selalu yang indah, tapi hidup itu ada gelombang.
Kalau anak tidak diajarkan, tidak mendapat pendidikan bagaimana rasa pahit dalam kehidupan, kesian nanti anaknya ketika terjun di masyarakat stres. Karena yang dihadapi macam-macam gelombang. Pak Lurah nih, ya gak? Ada yang muji, ada yang cela, betul gak? Itu hidup. Itu hidup. Makanya di dalam pendidikan itu banyak kita diajarkan man lam yakun bidayah muhriqah lam yakun nihayah musyriqah. Orang yang tidak punya masa muda yang pahit, maka dia tidak akan mendapatkan masa tua yang cemerlang. Makanya maaf, jangan pernah takut ketika anak kita sedang proses belajar menghadapi sesuatu dengan kesulitan, menghadapi kawannya, menghadapi lingkungan, itu proses semuanya. Jangan sedikit-dikit kita suapin, sedikit-dikit kita belain, jangan. Karena ini adalah bagian di dalam pembentukan mental anak-anak. Kalau mereka sudah terbiasa menghadapi keadaan-keadaan dan dia bisa menjawab keadaan dalam hidupnya, maka kelak anak itu menjadi anak-anak yang tangkas, anak-anak yang di dalam menatap kehidupan itu penuh dengan optimis, penuh dengan percaya diri. Tapi kesian kalau anak-anak itu terus dimanja, terus dimanja. Maaf, makanya banyak orang-orang sukses itu latar belakang mereka dulunya susah. Latar belakang mereka dulunya susah. Ada yang dulunya orang tuanya pemulung, ada orang tuanya dulu cuma dagang gorengan, ada orang tuanya cuma ngumpulin sampah dan lain-lainnya. Tapi jatuh di anak, itu anaknya terbakar. Mempunyai semangat besar, akhirnya berusaha, belajar, dan alhamdulillah akhirnya jadi sukses. Tapi mohon maaf juga, banyak anak-anak orang mampu, orang-orang yang hebat, jatuh ke anaknya, itu bukan mengembangi usaha orang tua, bukan mengembangkan apa yang perlu dikembangkan, tapi jadi hidupnya cuma ngandel kepada harta orang tua. Ya cuman karena orang tuanya kaya, jadi dia juga kebagian kaya. Generasi berikutnya udah semakin turun, generasi semakin turun, generasi berikutnya ya sudah jatuh. Makanya hadirin, ini bagian daripada hal yang penting untuk menjadikan anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa kita. Jangan harap kalau anak kita itu bisa jadi pemimpin kalau kitanya nggak berani ngasih pahit kepada anak-anak kita. Nggak berani, nggak tega, kesian. Akhirnya mereka kerdil mentalnya. Ini salah satu hal yang penting. Karena kalau kita lihat dari latar belakang bagaimana para sahabat mendidik anak-anak mereka, bagaimana para ulama mendidik anak-anak mereka, sampai di dalam pendidikan misalnya belajar ilmu, itu Imam Syafi'i disuruh sama orang tuanya masih kecil, beliau suruh belajar. Sudah merantau keluar, ibunya pesan, kamu gak usah pikirin untuk ketemu saya di dunia, pokoknya fokus aja belajar. Gak usah pikirin ketemu saya nanti kalau mau ketemu saya di akhirat saja. Ini lihat, ini kalau bukan mental baja yang keluar dari ucapan orang tua, gak bakal bisa jadi seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar apa adanya, belajar gak punya buku. Ketika belajar dengan Imam Malik gak punya buku, akhirnya Al-Imam Syafi'i nulis pakai ludah, tangannya nulis. Imam Malik perhatiin, selesai majelis dipanggil,
Saya lihat kok engkau seperti main-main dengan tangan engkau. Imam Syafi'i bilang, saya nggak punya pulpen, nggak punya buku, alat tulis. Jadi saya ambil ya dengan seperti pena saya tulis. Tapi ini semua sudah saya hafal. Kalau Tuan Guru ingin saya ulangi apa yang Tuan Guru bacakan tadi dari awal sampai akhir, saya bisa. Masya Allah. Akhirnya dibacakan dari awal sampai akhir, dites sama Imam Malik, ternyata benar lulus. Ya, maka Imam Malik berpesan, Imam Syafi'i, Muhammad, engkau adalah orang yang Allah berikan cahaya dalam dirimu, jaga itu. Itu pakai tangan gitu. Ternyata sekarang di dalam keilmiahan ini ada garis motorik ini, tangan kita ini ada nyambung ke otak. Ketika tangan ini menulis, ini memori juga tercatat di sini. Subhanallah. Luar biasa, keilmiahan sekarang sudah membuktikannya. Jadi hadirin, alhamdulillah ini sedikit dari motivasi kita. Ya, artinya ini anak diajarkan berjuang. Sakit nggak apa-apa, sakit, tapi setelahnya jadi sehat. Nah, terus lagi nanti ada tahapan berikutnya, masuk dalam umur sekian, masuk dalam umur sekian, masuk dalam remaja, semua ada tahapannya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita semua dan anak-anak remaja dijaga oleh Allah daripada tercemar dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, dan senantiasa mereka dijaga dan kelak mereka akan berhasil dunia akhiratnya dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, yang adil, yang jujur, yang tegas, yang ramah, dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan bangsa yang maju. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah